Coba bayangkan sejenak, Anda lagi berdiri di trotoar sebuah kota besar yang sangat sibuk gitu ya. Di tangan Anda ada sebuah keranjang dengan bantalan empuk, dan mata Anda terus menatap ke atas. Kedengarannya lumayan menegangkan nih. Iya, karena setiap beberapa detik, sebutir telur meluncur jatuh dari langit. Anda berlarian panik, mencoba menangkap telur-telur itu dengan keranjang Anda. Anda melompat, lari ke kiri, ke kanan, udah kayak pemain baseball profesional deh. Tapi sekeras apapun Anda berusaha, Anda nggak bisa menangkap semuanya. Telurnya pecah berantakan ya. Betul. Telur-telur itu jatuh membentur aspal, kuning telurnya pecah, berceceran kena sepatu dan pakaian Anda. Anda mulai merasa kelelahan, putus asa, dan benar-benar kewalahan. Terus Anda mikir, dari mana sebenarnya telur-telur ini berasal? Pasti ada seseorang di atas gedung sana yang dengan santainya melempar telur-telur ini ke bawah. Tapi masalahnya, Wah, Anda terlalu sibuk dan panik nangkap telurnya. nah itu dia. Sampai-sampai Anda nggak punya waktu buat mikir siapa pelakunya. Lalu, di tengah kekacauan itu ada satu pemikiran jernih yang menghantam Anda. Satu-satunya cara logis untuk menyelesaikan masalah ini, ya bukan dengan melatih diri jadi penangkap telur yang lebih gesit. Anda harus masuk ke gedung itu, naik ke atapnya, menemukan orang yang melempar telur tersebut, dan Menghentikannya langsung dari sumbernya. tepat. Halo, dan selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Analogi yang baru saja saya bagikan ini bukan sekedar karangan bebas ya. Ini adalah metafora kuat dari masa lalu seorang dokter bedah bernama Peter Attia yang sering banget dia jadikan bahan perenungan. Dan hari ini kita akan pakai cerita itu untuk sebuah misi yang krusial banget. Setuju. Jadi, buat Anda yang peduli dengan kesehatan, peduli dengan masa depan, dan ingin tahu rahasia agar Anda nggak cuma memperpanjang angka usia, tapi juga hidup sehat, bugar, dan punya pikiran tajam di masa tua, Anda ada di tempat yang pas. Metafora menangkap telur tadi itu benar-benar merangkum inti dari transisi besar di dunia medis yang bakal kita bahas hari ini. Menangkap telur yang berjatuhan itu melambangkan pengobatan yang reaktif. Pasif nunggu penyakit datang gitu ya? Ya, betul. Menunda kematian sesaat setelah krisis terjadi, lalu kita coba obatin dengan panik. Sedangkan, keputusan untuk naik ke atap gedung dan menghentikan si pelempar telur, nah itu mewakili pengobatan proaktif. Ini tentang mencegah penyakit itu muncul dari awal. Dan untuk eksplorasi kita kali ini, kita akan membongkar wawasan dari dua buku yang luar biasa mengubah paradigma. Mari kita petakan dulu sumber-sumber kita hari ini. Buku pertama yang kita bedah adalah Metabolic Autophagy, karya Simland. Pas saya baca buku ini, yang paling menonjol itu fokusnya pada gimana kita bisa mengoptimalkan tubuh manusia, bukan cuma untuk umur panjang, tapi untuk performa puncak lewat keseimbangan siklus metabolisme. Simland ini banyak banget ngebahas soal puasa intermiten dan latihan beban, kan? Benar, tapi ada satu fakta dari buku ini yang bikin saya merinding sih. Rasanya kayak baca fiksi ilmiah, padahal ini biologi nyata. Dia ngebahas ubur-ubur jenis Turritopsis dohrnii yang sering dijuluki ubur-ubur abadi. Wah, ini contoh yang menarik banget. Iya kan? Saat ubur-ubur ini menghadapi stres fisik ekstrim atau kelaparan, mereka nggak mati. Mereka punya semacam mekanisme buat memutar balik waktu. Sel-sel dewasa mereka diubah kembali ke fase sebelum matang, lalu mereka mulai siklus hidupnya dari awal lagi. Ini nunjukin ke kita betapa fleksibelnya proses penuaan kalau kita ngerti mekanismenya. Dari yang kita Kira, asalkan, nah ini kuncinya, diberi sinyal yang tepat. Dan ini membawa kita ke sumber kedua kita. yaitu buku Outlive, The Science and Art of Longevity, karya Dr. Peter Attia. Tepat sekali. Buku ini secara fundamental ngebongkar sistem yang Attia sebut sebagai kedokteran 2.0. Harus diakui, kedokteran 2.0 ini sangat heroik kalau urusannya kondisi akut. Kalau Anda kecelakaan mobil atau kena infeksi bakteri parah, sistem ini akan nyelamatin nyawa Anda banget dalam menangani penyakit kronis yang membunuh kita secara perlahan. Makanya Attia memperkenalkan kedokteran 3.0. Pendekatan ini fokus pada pencegahan dini terhadap apa yang dia sebut 4 penyakit penunggang kuda. 4 pemicu utama kematian itu ya. Penyakit jantung, kanker, penyakit neurodegeneratif kayak Alzheimer, dan diabetes tipe 2. Betul, target kedokteran 3.0 bukan cuma lifespan atau seberapa lama kita hidup, tapi health span. Memperpanjang masa di mana tubuh dan pikiran kita masih berfungsi optimal. Dari sini kita bisa narik benang merahnya nih. Kalau kita gabungkan ilmu regenerasi sel dari Simland dan strategi proaktif dari Peter Attia, apa artinya buat Anda yang lagi dengerin? Artinya, penuaan itu bukan kutukan yang harus diterima pasrah. Kita punya kendali besar. Sangat besar. Dan karena kita tahu Anda suka hal yang taktis, langsung bisa dipraktikkan, kami udah menyaring ratusan halaman dari kedua buku ini jadi sebuah kerangka praktis. Kita akan masuk ke 7 cara anti-aging alami berbasis sains. Jadi, kalau Anda mau mendesain masa tua yang luar biasa, yuk kita mulai. Siap, mari kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dengan nomor 1.
Jadikan olahraga sebagai obat anti penuaan paling kuat. Jujur aja nih, selama ini saya mikir olahraga itu utamanya buat estetika tubuh atau jaga berat badan aja. Banyak orang mikir gitu kok. Tapi pas baca Outlive, Peter Attia dengan datanya ngejelasin kalau olahraga itu mengalahkan segala jenis obat resep, suplemen canggih, atau intervensi medis apapun buat memperpanjang usia kesehatan. Ini bukan cuma lari pelan seminggu sekali loh. Betul, ini fondasi utama. Kalau kita lihat konteks besarnya, olahraga bekerja di dua front sekaligus. Dia menurunkan resiko kematian dari semua penyebab secara drastis, dan di saat bersamaan menjaga ketajaman fungsi kognitif serta kebebasan fisik Anda. Jadi bukan cuma cari keringat ya. Sama sekali bukan. Dalam lensa kedokteran 3.0, olahraga adalah resep medis buat ngelatih 3 komponen krusial, kekuatan otot, stabilitas, dan kapasitas aerobik. Attia punya konsep mental yang brilian banget. Dia nyebutnya Decathlon Centenarian. 10 cabang olahraga untuk orang usia 100 tahun? Iya, konsep ini maksa Anda buat mikir mundur. Bayangkan diri Anda di usia 80 atau 90 tahun. Apa yang pengen Anda lakukan secara mandiri? Pengen bisa angkat cucu yang beratnya belasan kilo? Sanggup angkat koper sendiri ke kabin pesawat? Atau yang simpel aja, pengen bisa bangun dari duduk bersila di lantai cuma pakai satu tangan? Wah, itu pertanyaan yang langsung bikin mikir ya. Kalau jawabannya iya, Anda nggak bisa nunggu umur 79 buat mulai latihan. Otot dan tulang kita itu menyusut alami seiring waktu. Anda harus mulai bangun tabungan kekuatan dari sekarang. Membangun tabungan fisik sebelum masa pensiun fisik tiba, luar biasa. Dan ini nyambung banget ke poin kita selanjutnya. Nomor 2, aktifkan fitur daur ulang sel atau otofagi. Saya suka pakai analogi keseharian buat ini. Silakan. Bayangkan Anda tinggal di rumah yang indah banget. Anda masak tiap hari, makan, beraktivitas di sana. Tapi Anda nggak pernah buang sampah keluar rumah. Sisa makanan, plastik, debu, numpuk di dapur, lorong, kamar tidur. Dalam hitungan minggu, Rumahnya jadi sarang penyakit. nah itu dia. Di tingkat mikroskopis, sel-sel di dalam tubuh kita juga memproduksi sampah sisa metabolisme kan. Analogi yang sangat pas. Istilah autophagy ini diangkat tajam oleh Simland. Dari bahasa Yunani yang artinya memakan diri sendiri. Kedengarannya ngeri ya, padahal ini fitur pembersihan internal yang sangat vital. Gimana tuh mekanismenya? Gini, saat kita makan terus-menerus, tubuh sibuk menyerap nutrisi dan bangun sel baru. Tapi saat ketersediaan nutrisi dihentikan sementara, misalnya pas Anda puasa intermittent, sel kita mendeteksi penurunan kalori ini. Selnya nggak panik, tapi justru berhenti bikin protein baru dan mulai cari bahan bakar dari dalam sel itu sendiri. Oh, jadi mereka berubah jadi petugas kebersihan gitu? Tepat, mereka memburu sel tua yang udah nggak efisien, protein yang rusak, dan material yang menggumpal. Sampah-sampah ini dihancurkan, didaur ulang jadi asam amino baru, dan dibakar jadi energi. Berarti kegagalan tubuh melakukan pembuangan sampah ini yang memicu penyakit di usia tua ya? Sangat betul. Contoh paling jelas itu penyakit neurodegeneratif kayak Alzheimer yang erat kaitannya sama penumpukan plak protein di otak. Jadi, dengan puasa, kita nekan tombol reset, nyoroh tubuh buat melahap sampah yang bisa jadi penyakit fatal nanti. Paham. Pemahaman ini benar-benar ngubah cara pandang saya soal rasa lapar. Setelah sel membuang sampah, pastinya tubuh butuh mesin baru dong buat ngasilin energi. Dan ini bawa kita ke nomor 3, bangun pabrik energi sel lewat latihan zona 2. Ini poin favorit saya nih. Kita sering lihat orang usia 70-an yang energinya kayak nggak habis-habis. Lincah, bisa naik gunung, pikirannya jernih. Dari mana energi awet muda ini berasal? Di tingkat seluler. Kalau kita ingat pelajaran biologi, ada yang namanya mitokondria, alias pabrik energi sel. Tugasnya produksi molekul ATP, mata uang energi kita. Tapi Attia dan Lan membongkar kalau mesin ini bisa bocor dan berkarat seiring waktu, apalagi kalau kita kurang gerak. Disfungsi mitokondria ya? Iya, ini bikin produksi radikal bebas yang merusak DNA meningkat, sementara energi ATP turun. Makanya orang makin tua gampang capek. Solusinya? Latihan fisik spesifik, terutama ketahanan aerobik intensitas rendah hingga sedang, yang dikenal sebagai latihan zona 2. Pas kita latihan zona 2 ini, apa yang terjadi di sel? Tubuh ngerespons beban itu dengan menghancurkan mesin lama yang bocor tadi dan bangun mesin mitokondria baru yang lebih kuat dan efisien bakar lemak. Inilah kenapa Attia terobsesi banget sama VO2max, kapasitas maksimum tubuh serap oksigen. Makin efisien mitokondria Anda, makin tinggi VO2max, makin tebal benteng pertahanan dari penyakit kronik. Jadi olahraga ringan yang konsisten itu secara harfiah merombak mesin di tubuh kita ya. Keren banget. Sekarang, mari kita telusuri nomor 4. Berikan tubuh Anda stres hormetik atau hormesis. Jujur, ini sempat bikin saya mikir keras. Seumur hidup kita dikasih tahu kalau stres itu musuh kesehatan. Bikin ubanan, penuaan dini. Kok sains malah nyuruh kita cari stres?
Ini miskonsepsi besar di masyarakat kita. Kita harus bedain antara stres oksidatif kronis sama stres hormetik. Oke, bedanya apa tuh? Stres kronis itu peradangan tanpa henti, kurang tidur bertahun-tahun, makan tinggi gula, tekanan mental. Ini emang mempercepat penuaan karena mendorong tubuh menuju entropi atau kerusakan. Nah, stres hormetik ini kebalikannya. Dia itu stres positif dalam dosis kecil, tajam, dan singkat. Contohnya kayak gimana? Seperti yang di Gilang Singlan, contohnya ngangkat beban berat di gym, puasa, atau paparan suhu ekstrim kayak mandi air es atau masuk sauna panas. Ini ngasih semacam kejutan ke sistem biologi Anda. Ancaman kecil ini maksa DNA dan sistem imun buat bangun pertahanan yang jauh lebih tangguh. Kalau nggak dikasih stres kecil, gen perbaikan kita jadi males. Wah, ibarat sistem imun yang butuh latihan ya. Kalau hidup terlalu nyaman, tubuh kehilangan daya adaptasinya. Masuk akal banget. Lanjut ke nomor 5. Lakukan siklus tumbuh atau anabolik dan istirahat atau katabolik. Di buku Metabolic Autophagy, budaya makan modern kita banyak disorot. Kan rasanya secara naluri, tubuh yang dikasih nutrisi terus dan selalu tumbuh itu sehat ya. Kenapa fase pertumbuhan terus-menerus malah bahaya? Ini dilema metabolisme modern. Di tubuh ada 2 mode. Anabolik, itu proses membangun saat kita makan. Tubuh produksi hormon buat bangun otot atau simpan energi. Satunya lagi katabolik, yaitu memecah, yang terjadi saat kita puasa atau olahraga keras, di mana autofagi aktif. Terus masalahnya di mana? Masalahnya di lingkungan kita sekarang, kulkas selalu penuh, aplikasi ojek online siap sedia 24 jam. Sebagian besar orang terjebak di fase anabolik permanen. Sarapan, ngemil, makan siang, ngemil malam. Sel kita selalu dapat sinyal buat tumbuh dan tumbuh. Dan kalau membelah terus tanpa henti, umurnya cepat habis dong. Betul sekali. Pertumbuhan tanpa kendali itu kan definisi biologis dari kanker. Rahasia umur panjang itu bukan dengan memblokir fase anabolik, karena kita tetap butuh otot. Tapi pada keseimbangan, Anda butuh anabolik buat kuat, dan mutlak butuh katabolik agar tubuh punya waktu istirahat dan bersih-bersih rumah. Keseimbangan inilah kuncinya. Penjelasan yang mencerahkan banget. Makan sehat aja nggak cukup kalau nggak ngasih jeda buat mencernanya secara seluler. Oke, kita sampai di elemen yang sering dianggap sepele nih, nomor 6. Sinkronisasi jam sirkadian, yaitu soal tidur dan cahaya. Sehebat apapun rutinitas gym kita, kalau pilar yang satu ini hancur, katanya semua usaha sia-sia ya. Benar banget. Simlen tegas bilang keseimbangan tubuh mustahil dicapai tanpa menyelaraskan diri sama jam sirkadian. Ritme internal 24 jam yang diatur sama pergantian cahaya terang dan gelap. Banyak yang ngira tidur itu otak cuma mati sementara. Padahal nggak gitu ya. Padahal saat tidur lelap atau deep sleep, tubuh lagi kerja keras banget. Kelenjar pituitari ngelepasin hormon pertumbuhan buat perbaiki otot. Di otak ada glymphatic system yang baru aktif pas kita tidur pulas, tugasnya mencuci otak dari plak-plak berbahaya. Wow, mencuci otak secara harfiah ya. Iya, kalau Anda kurang tidur atau natap layar ponsel yang mancarin cahaya biru sampai jam 1 pagi, Anda itu lagi membohongi otak kalau saat itu masih siang. Pelepasan hormon terhenti, dan Anda secara fisik menghalangi sel-sel memperbaiki kerusakan DNA. Matiin HP di malam hari ternyata bukan sekedar tips wellness murahan ya, tapi intervensi biologis tingkat tinggi. Luar biasa. Dan akhirnya, kita tiba di poin penutup yang menurut saya sangat mendalam. Nomor 7. Pelihara kesehatan emosional dan koneksi sosial. Dari semua hal soal VO2 max tadi, ini yang paling manusiawi. Ini realisasi yang mengejutkan dari seorang Peter Attia yang gila data. Di Outlife, dia mendedikasikan porsi yang sangat personal buat ini. Attia nyadar, buat apa susah-susah hidup sehat sampai 100 tahun kalau hidup Anda terasa kayak api penyucian atau purgatory. Punya fisik bugar tapi kesepian gitu ya. Tepat. Hidup tanpa cinta, persahabatan, atau tujuan itu tragedi, bukan kemenangan. Data nunjukin tingkat kebahagiaan manusia sering turun drastis di usia 40-an. Stres psikologis, depresi, atau kesepian itu memicu lonjakan kortisol. Peradangan sistemik ini bakal menghancurkan semua pertahanan seluler yang udah dibangun susah payah tadi. Berarti membangun otot empati dan koneksi sosial itu sama pentingnya dengan membangun otot bisep di gym. Sangat seimbang pentingnya. Kesehatan emosional harus dirawat sama kerasnya dengan fisik kita. Baiklah, kita baru saja membongkar 7 fondasi yang luar biasa. Olahraga, autofagi, zona 2, stres hormetik, siklus tumbuh istirahat, jam sirkadian, sampai kesehatan emosional. Saya tahu, buat Anda yang dengerin, info sebanyak ini bisa bikin overwhelming, kayak ditembak selam pemadam kebakaran. Iya, pasti mikir mau mulai dari mana kan? Betul, makanya kita nggak akan ninggalin Anda kebingungan. Kami menantang Anda untuk ikut tantangan anti-aging 30 hari. Kami udah menyusun 7 prinsip tadi jadi langkah taktis. Gimana urutannya nih? Tantangan ini dirancang supaya tubuh nggak kaget. Kita mulai pelan-pelan. Minggu 1 dan 2, atur jendela makan, fokusnya cuma 1, perbaiki jam sirkadian, dan nyalakan autofagi. Caranya gimana? Batasi durasi makan. Coba metode 16 jam puasa, 8 jam makan. Dan yang paling penting, berhenti makan apapun 3 jam sebelum tidur. Ini langsung mereset ritme sirkadian dan maksa sel masuk fase bersih-bersih sampah mikroskopis.
Oke, setelah terbiasa di 2 minggu pertama, kita masuk ke minggu 3. Tambahkan gerakan dan stres hormetik ringan. Nah, di sini kita hidupkan mitokondria. Mulai jalan cepat atau sepedaan santai. Pastikan detak jantung naik tapi Anda masih bisa ngobrol santai. Ini zona 2 Anda. Tambah latihan beban sedikit. Terus untuk stres hormetiknya? Gampang. Coba akhiri mandi pagi Anda pakai air sedingin mungkin selama 30-60 detik. Rasakan kejutan positifnya. Agak bikin merinding tapi patut dicoba. Terakhir, di minggu 4, detoks digital dan koneksi sosial. Pertahankan makanan olahraganya, tapi sekarang fokus ke pikiran. Matikan layar ponsel 1 jam sebelum tidur, biar melatonin maksimal. Luangkan waktu buat nelpon sahabat lama, ngobrol sama keluarga tanpa HP, atau tekuni hobi. Rawat alasan kenapa Anda ingin hidup lebih lama. Tantangan yang sangat taktis dan bisa dilakuin siapa aja. Disiplin lakuin ini 30 hari, energi dan kejernihan pikiran Anda pasti meningkat drastis. Kesimpulannya dari eksplorasi kita soal Atya dan Len hari ini adalah, penuaan atau entropi memang hukum alam, tapi kecepatan penuaan itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Usia kronologis di KTP pasti bertambah, tapi usia biologis sel Anda itu fleksibel. Dengan kedokteran 3.0, kita jadi arsitek aktif buat kesehatan kita puluhan tahun ke depan. Rangkuman yang sangat memberdayakan. Tapi sebelum kita benar-benar pamit, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif dari literatur kita. Para ilmuwan sekarang lagi heboh neliti senyawa bernama rapamycin. Molekul dari Pulau Paskah ya? Iya, dari Rapa Nui. Molekul ini hebat banget, dia bisa memblokir jalur pertumbuhan di sel dan menipu tubuh buat masuk ke mode autofagi tanpa kita harus repot-repot puasa atau olahraga. Semacam pil ajaib masa depan nih. Nah, pertanyaannya buat Anda. Bayangkan di masa depan ada satu pil yang ngasih semua manfaat olahraga dan puasa tanpa Anda harus keluar keringat atau nahan lapar sedikit pun. Apakah Anda akan meminum pil itu? Pertanyaan yang sulit. Ataukah justru kedisiplinan itu sendiri yang bikin kita berharga? Jangan-jangan rasa sakit otot pas olahraga, rasa lapar yang menajamkan mental, dan perjuangan sadar hari ini adalah hal-hal yang bikin kita merasa benar-benar hidup sebagai manusia. Sesuatu yang layak banget buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah menemani kami menyelam ke kedalaman ilmu pengetahuan dan biologi hari ini. Ingat, masa tua yang luar biasa nggak pernah terjadi karena kebetulan. Garis start untuk masa depan brilian itu dimulai dari keputusan Anda hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.